Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam kuliah online pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama Natasha Octavia, kedua Feby, ketiga Farid Prima Halim, keempat Stephanie Idris, dan saya sendiri sebagai moderator April Aura. Selanjutnya pembacaan materi pertama kepada teman kita. Kepada Feby dipersilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Feby dengan nomor BP 2010831010. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga eksekutif. Dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, lembaga kekuasaan negara memiliki perubahan fungsi dan tugas sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan yang berlaku pada era masing-masing. Dalam sistem pemerintah presidensial, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan dibantu oleh menteri-menteri, atau yang disebut dengan istilah kabinet. Secara sederhana, tugas pada eksekutif meliputi pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dalam perkembangan negara modern, wewenang pada eksekutif jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan undang-undang dasar. Bahkan dalam negara modern, pada eksekutif sudah menggantikan badan legislatif sebagai pembuat kebijakan yang utama. Hal ini dipengaruhi oleh konsep sistem presidensial yang mengedepankan fungsi presiden sebagai badan eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya yaitu tugas lembaga eksekutif. Suatu lembaga eksekutif memiliki tugas pokok, yakni menjalankan atau menerapkan undang-undang, dan juga lembaga eksekutif juga mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penjaga data tertib dan juga keamanan. Selanjutnya yaitu lembaga eksekutif. Fungsi lembaga eksekutif. Fungsi dari lembaga eksekutif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjalankan atau sebagai pelaksana perundang-undangan. Yang kedua yaitu menjalankan pemerintah sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu menjalankan pemerintah sesuai yang telah direncanakan oleh undang-undang. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Feby. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Farid Prima Halim. Kepada Farid dipersilakan. Saya Farid Prima Halim akan membacakan materi yang berikutnya, yaitu wewenang lembaga eksekutif. Wewenang atau kekuasaan khusus lembaga eksekutif adalah melaksanakan undang-undang dan sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Di Indonesia, lembaga eksekutif tersusun atas presiden, wakil presiden, dan juga menteri-menteri. Tetapi yang memegang kekuasaan lembaga eksekutif adalah presiden. Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Wewenang lembaga eksekutif antara lain yakni: yang pertama, membuat perjanjian dengan negara lain sesuai persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, mengangkat duta atau konsul. Yang ketiga, menerima data yang berasal dari negara lain. Yang keempat, memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara yang berjasa untuk Indonesia. Sekian materi dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Farid. Selanjutnya materi yang akan dibacakan oleh Stephanie Idris. Kepada Stephanie dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik. Karakteristik Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara merupakan landasan pelaksanaan sistem presidensil yang dengan jelas menyatakan bahwa presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensil memiliki beberapa karakteristik yang mendasar, yaitu: yang pertama, masa jabatan presiden dan wakil presiden ditentukan lebih pasti, misalnya 4 tahun atau 5 tahun. Yang kedua, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Yang ketiga, presiden dipilih secara langsung ataupun melalui perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakikat lembaga permanen. Yang keempat, presiden sebagai kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara. Yang kelima, presiden tidak dapat membubarkan parlemen, demikian juga sebaliknya. Dan yang terakhir, tanggung jawab pemerintahan berada di pundak presiden. Sekian dari saya, dikembalikan moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman kita Stephanie Idris. Selanjutnya, materi yang akan dibacakan oleh Natasha Octavia. Kepada Natasha dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Natasha Octavia dengan nomor PP 2010831002. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban lembaga eksekutif. Yang pertama yaitu memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga yaitu menentukan peraturan pemerintahan. Yang keempat, memegang teguh Undang-Undang Dasar. Dan yang kelima, melaksanakan semua aturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya sebagai bukti bakti terhadap nusa dan bangsa. Dan yang kelima, Presiden sebagai Panglima Angkatan Bersenjata tertinggi di negara mempunyai hak istimewa untuk menyatakan perang dengan negara lain apabila terjadi penyerbuan atau pemberontakan yang bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dan negaranya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pemaparan yang jelas untuk kami. Demikianlah diskusi kita pada hari ini mengenai lembaga eksekutif. Saya selaku moderator dan mewakili rekan saya meminta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.